Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita pada hari ini dengan topik framework teknologi. Pada topik ini kita akan menjelaskan bahwa teknologi bukanlah sesuatu entitas tunggal, tapi merupakan suatu sistem. Di dalam teknologi itu terkait berbagai komponen, berbagai prosedur yang terikat dan bekerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika membahas teknologi, kita harus memahami komponen-komponen, rangkaian, dan prosedur yang bekerja di dalam satu teknologi. Pada materi ini kita akan mulai dengan pengertian teknologi komunikasi dan informasi. Kita bisa mendapatkan berbagai pengertian mengenai teknologi komunikasi dan informasi dalam literatur, dalam buku-buku, atau dalam e-book. Saya sendiri memberikan pengertian teknologi komunikasi dan informasi adalah seluruh sistem, perangkat, dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dari pengirim kepada penerima yang menimbulkan dampak secara sirkular atau timbal balik. Berdasarkan pengertian ini, kita bisa mendapatkan beberapa kata kunci dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita menyebut sistem. Sistem adalah suatu kumpulan komponen atau prosedur yang bekerja secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sistem itu ada sistem general, sistem teknikal, dan sistem fungsional. Nah, dari pengertian ini juga kita mendapatkan kata kunci perangkat, ya. Perangkat adalah seluruh peralatan yang membangun sebuah sistem teknologi, yaitu hardware, software, network, dan brainware. Kata kunci berikutnya dari pengertian tadi adalah jaringan. Saudara sekalian, jaringan merupakan sistem dan protokol komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jaringan dapat kita pahami dalam berbagai tinjauan. Salah satu pendekatan untuk memahami jaringan adalah berdasarkan area atau wilayah. Ada 4 jenis jaringan berdasarkan area, yaitu personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Kemudian pengertian yang dikemukakan tadi juga menyebut bahwa teknologi digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Ya, ini perlu dipahami bahwa yang bertindak untuk mengirim maupun menerima informasi dalam teknologi komunikasi dan informasi itu adalah alat-alat elektronik, ya, perangkat-perangkat elektronik seperti handphone atau personal komputer. Kemudian kata kunci yang terakhir dari pengertian tadi adalah dampak secara sirkular. Nah, tentu teknologi itu juga akan menimbulkan akibat bagi pihak-pihak yang menggunakan teknologi. Dampak itu akan terjadi secara timbal balik, ya, atau akan mempengaruhi seluruh pihak yang menggunakan teknologi itu. Jadi, saudara sekalian, pengertian teknologi komunikasi dan informasi, saya ulangi, adalah seluruh sistem, perangkat, dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dari pengirim kepada penerima yang menimbulkan dampak secara sirkular atau timbal balik. Itu adalah pengertian secara tekstual menurut teks, ya, menurut definisinya.
Ya, berdasarkan definisi tersebut, kita bisa melihat bagan atau model teknologi komunikasi dan informasi seperti yang ditunjukkan dalam layar berikut ini ya. Di sini ada teknologi komunikasi dan informasi di bagian paling atas. Kemudian teknologi komunikasi dan informasi ini kita bagi ke dalam 3 sub pokok pembahasan, yaitu perangkat, kemudian sistem, dan jaringan. Nah, perangkat ini mencakup hardware, software, network, brainware, kemudian sistem mencakup karakteristik sistem dan jenis sistem. Jenis sistem itu ada general, teknikal, dan fungsional. Kemudian jaringan berdasarkan areanya ada 4, personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Ya, semua subsistem ini digunakan untuk memproses, mendistribusikan, dan menyimpan informasi dari sender kepada penerima, ya, dari sender kepada receiver, yang menimbulkan dampak secara sirkular. Jadi dengan pengertian yang saya kemukakan tadi, kita bisa membuat bagan seperti ini. Dari bagan ini kita juga bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi bagan atau model ini merupakan gambaran visual dari konsep tadi, sementara definisi itu adalah konsep yang bisa digunakan untuk membuat sebuah model atau bagan. Jika nanti dalam ujian atau dalam diskusi diminta untuk menyebutkan pengertian teknologi komunikasi dan informasi dan bagan atau model dari pengertian itu, maka Anda telah mengetahui pengertian dan model yang dimaksud, seperti yang digambarkan dalam layar ini. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagian kedua pembahasan materi kita hari ini adalah blok diagram teknologi komunikasi dan informasi. Ketika kita menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya pada saat Anda menelpon, Anda harus punya handphone, Anda harus punya softwarenya untuk menelpon, Anda harus punya kuota atau pulsa untuk menelpon, kemudian ada jaringan seluler yang akan mengirimkan pesan-pesan Anda, baik itu melalui kabel maupun melalui gelombang elektromagnetik, kemudian diteruskan oleh BTS atau penerima sinyal, atau diteruskan lebih lanjut melalui satelit, kemudian dikirimkan lagi ke BTS yang terdekat, dan kemudian dari BTS itu dilanjutkan ke pesawat penerima dari orang yang dituju. Kita bisa membayangkan betapa panjang proses sebuah komunikasi yang melibatkan teknologi komunikasi dan informasi. Inilah yang dimaksud blok diagram teknologi komunikasi dan informasi yang menggambarkan alur kerja mulai dari source atau sumber, transmitter, sistem transmisi, dan receiver atau penerima. Kita dapat menggambarkan dan menjelaskan lebih lanjut blok diagram teknologi komunikasi dan informasi sebagai berikut. Kita perhatikan gambar yang ada di layar. Yang pertama, di bagian kiri ada sender atau source. Source atau sender ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, seperti handphone, PC, atau tablet yang digunakan sebagai perangkat kerja. Ini adalah source. Kemudian yang kedua, transmitter. Nah, setelah data dibangkitkan dari sumber atau source, maka data ini
tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Ya, sebuah transmitter akan menandai informasi dan menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi yang berurutan. Seperti modem yang melakukan tugasnya untuk menyalurkan data digital, kemudian mengubah data tersebut menjadi data analog yang akan dikirimkan melalui jaringan telepon. Kemudian berikutnya adalah sistem transmisi, yaitu jalur transmisi baik berupa single transmisi ataupun jaringan kompleks atau kompleks transmission atau complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi. Sistem transmisi ini dapat melibatkan kabel-kabel, kemudian antena, kemudian satelit, kemudian perangkat-perangkat telekomunikasi yang berada di luar, alat-alat pengirim, maupun alat-alat penerima dari pengguna. Ini adalah sistem transmisi. Kemudian, selanjutnya ada transmitter, yaitu modem atau perangkat penerima sinyal analog, kemudian diubah menjadi sinyal digital yang akan diterima oleh receiver. Penerima atau receiver ini merupakan orang atau alat yang menerima sinyal dari sistem transmisi yang dapat dibaca oleh pengguna. Tentu saja pesan yang dikirimkan oleh sender tadi dapat diterima oleh receiver jika transmitter, sistem transmisi, dan transmitter ini semuanya berfungsi dengan normal. Begitu pula sebaliknya, ketika receiver memberi feedback, maka proses tadi akan berjalan, transmisinya akan diubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik pada sistem transmisi, kemudian diterima oleh transmitter penerima, diubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, dan kemudian diterima dan dapat dibaca oleh penerima. Nah, jadi alur ini merupakan satu pola yang terjadi secara timbal balik. Anda bisa lihat blok diagram teknologi komunikasi dan informasi, dan bagaimana memahami blok diagram ini sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga dari pembahasan kita hari ini adalah blok diagram industri, teknologi komunikasi, dan informasi. Blok diagram teknologi komunikasi dan informasi bukan hanya berlaku pada komunikasi peer-to-peer, orang per orang atau komunikasi publik, tapi juga dalam sistem industri yang memproduksi peralatan teknologi komunikasi dan informasi seperti halnya pesawat televisi atau handphone, di mana produsen sebagai sender, kemudian jalur distribusinya sebagai sistem transmisi, dan konsumen sebagai receiver yang menjadi tujuan pemasaran peralatan alat-alat teknologi komunikasi dan informasi itu. Beberapa perusahaan memproduksi hardware dan beberapa perusahaan yang lain memproduksi software. Hardware mengacu pada peralatan fisik yang digunakan, sementara perangkat lunak atau software mengacu pada konten atau program yang digunakan dalam teknologi itu. Nah, beberapa perusahaan memproduksi peralatan atau konten, tapi pada umumnya kebanyakan perusahaan lebih memfokuskan diri untuk memproduksi salah satunya saja.
Misalnya sebagai perusahaan hardware atau sebagai perusahaan software. Tentu perbedaan ini mengacu pada istilah produksi dan distribusi. Ya. Kalau produksi berarti perusahaan itu membuat peralatan atau konten. Sementara distribusi mengacu pada perusahaan yang menjadi perantara dari produsen kepada konsumen. Pola ini bisa ditemukan pada beberapa perusahaan teknologi komunikasi dan informasi yang terlibat dalam produksi dan juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Atau beberapa perusahaan yang memproduksi perangkat-perangkat teknologi dan sekaligus menjadi pelaksana distribusi atau distributor dari peralatan-peralatan yang mereka produksi sendiri. Kedua dimensi ini sebagai produsen dan distributor tentu saja sangat penting dan sangat menentukan keberlanjutan dari sebuah perangkat-perangkat teknologi itu bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat di dalam tampilan layar, di sini ada sumber, kemudian sistem distribusi dan tujuan. Yang kita sebut sebagai sumber dalam blok diagram industri di sini adalah para produsen yang membuat hardware atau software. Kemudian ada sistem distribusi yang digunakan, apakah itu lokal, nasional, atau internasional. Kemudian sasaran mereka adalah tujuan mereka apakah rumah tangga, instansi, atau perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kalau kita membayangkan blok diagram industri, bagaimana sebuah perangkat teknologi itu dibuat oleh pabrik-pabrik sampai alat-alat itu bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita jelaskan pada pertemuan ini. Ada 3 sub pembahasan, yaitu pengertian dan model teknologi komunikasi dan informasi, kemudian blok diagram teknologi komunikasi dan informasi, dan yang ketiga blok diagram industri teknologi komunikasi dan informasi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.